Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Perampok bersenjata menyatroni sebuah minimarket di Indramayu lalu merampas uang tunai jutaan rupiah. Duel maut dua pemuda di Kabupaten Sukabumi berakhir tragis, satu korban meninggal dunia. Harga beras di Kabupaten Tasikmalaya kian meroket, omset pedagang pun turun drastis. Harga cabai dan tomat di Kabupaten Karawang naik. Diduga naiknya harga cabai dan tomat akibat faktor cuaca. Sudah 5 hari harga beberapa jenis cabai di Pasar Baru Kabupaten Karawang naik. Cabai merah besar yang sebelumnya dijual seharga Rp60.000 per kilogram, kini dijual seharga Rp80.000 per kilogram, naik Rp20.000 per kilogram. Sedang untuk harga cabai rawit merah harganya turun Rp40.000 per kilogram. Cabai rawit merah yang sebelumnya seharga Rp100.000 per kilogram, kini hanya Rp60.000 per kilogram. Selain cabai, harga tomat juga naik di pasaran. Saat ini tomat dibanderol dengan harga Rp15.000 per kilogram, naik Rp3.000 per kilogram. Cabai ya, cabai per hari ini sekarang udah 80 per kilo. Sebelumnya itu 60-an. 60-an. Iya. Udah berapa lama? Udah seminggu. 5 harian lah ada. 5 harian. 5 hari ada. Harga kebutuhan bahan pokok ini sulit diprediksi. Diperkirakan naiknya harga cabai dan tomat karena faktor cuaca hingga menyebabkan pasokan sedikit. Samsun Nursyah melaporkan dari Karawang. Harga beras di Kabupaten Tasikmalaya terus merangkak naik. Mahalnya harga beras dikeluhkan penjual beras karena sepi pembeli. Otomatis omset mereka menurun drastis. Meski bantuan beras terus digelontorkan, namun hal itu tidak merubah harga beras di pasaran. Di Pasar Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, harga beras justru semakin mahal. Beras lokal jenis medium yang biasanya dijual seharga Rp10.500 per kilogram, saat ini harganya naik Rp5.000 per kilogram. Sehingga beras medium kini dijual dengan harga Rp15.500 per kilogram. Harga beras yang mahal membuat pedagang teriak, karena biasanya dalam 2 atau 3 hari mereka bisa menjual 2 ton beras. Namun saat ini 2 ton beras baru habis terjual dalam waktu 1 pekan. Sepinya pembeli membuat omset mereka turun. Beras susah, omset menurun. Oh gitu. Biasanya bisa nyetok sampai berapa, Kang? Kalau biasanya 2 ton 3 hari habis, sekarang hampir seminggu. Habisnya karena omsetnya menurun. Pembelinya ngeluh karena harganya terlalu mahal. Harga beras yang semakin mahal berpengaruh terhadap penjual lepat. Mereka mengurangi ukuran lepat agar masih bisa menangguk untung. Mereka tidak mau menaikkan harga jual karena takut ditinggal pelanggan. Ibu, ini kan harganya mahal. Tentunya rugi kalau misalkan harganya tetap 1.000. Ini untuk ngakalinya gimana? Dikecilin? Oh, ukurannya dikecilin. Iya. Kan beli itunya daun pisangnya mahal. Ibi bulog gitu, SPHP. Enak. Dibikinnya nggak enak. Oh gitu ya. Iya. Kan orangnya suka komplain. Komplain. Okay. Masyarakat berharap harga beras dapat segera stabil agar mereka dapat bertahan hidup. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Dan pengawas pemilu Bawaslu Kota Sukabumi menggelar apel pemilu 2024. Dalam apel tersebut, Ketua Bawaslu menginstruksikan agar jajarannya mengawasi dan melakukan pencopotan alat peraga kampanye pada masa tenang pemilu. Dinas Perhubungan. Minggu pagi, Bawaslu Kota Sukabumi dan Panitia Pengawas Kecamatan mengikuti apel siaga pengawasan masa tenang pemilu di lapangan Surya Kencana. Pada masa tenang yang dimulai dari tanggal 11 Februari hingga 13 Februari 2024, Ketua Bawaslu Yasti Yustia
meminta jajarannya mengawasi secara ketat kampanye yang beredar di media sosial. Selain itu, Bawaslu dan Satpol PP juga akan menertibkan alat peraga kampanye yang terpasang di jalan protokol dan gang-gang. Kita membagi ke dalam wilayah-wilayah yang di jalan protokoler sampai dengan di gang-gang. Akan tetapi dalam penertiban ini tentunya tidak bisa dilakukan dalam satu hari. Jika hari ini belum selesai, maka besok dilanjutkan kembali. Akan melakukan patroli pengawasan cyber, karena di dalam tahapan masa tenang juga tidak boleh ada kampanye dalam bentuk apapun. Bawaslu juga akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait, turut serta mengawasi adanya kecurangan-kecurangan demi pemilu damai, jujur, dan adil. Bersama-sama menundukkan Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejumlah anggota Linmas dievakuasi ke mobil ambulans karena kelelahan saat mengikuti apel di Kota Cimahi. Apel siaga digelar sebagai persiapan jelang pencoblosan. Sejumlah anggota Linmas Kota Cimahi langsung dipapah ke mobil ambulans saat mengikuti apel siaga pemilu di lapangan sepak bola Raja Wali Kota Cimahi Senin pagi. Mereka rata-rata mengeluh kelelahan. Selain karena menunggu lama, mereka juga rata-rata berusia lanjut. Mereka langsung dirawat petugas medis yang sudah bersiaga. 73. Dinas di mana, di kelurahan mana? Di Kunyawe 3 Pak Men. Oh, Baros. Angko lambungna Pak. Pak, nanti tugas gimana tapi siap ya, fisik ya? Siap. Usianya berapa? 62. Oh, 62. Enggak pernah gini, Pak. Biasa. Tadi jam berapa di sini? 73, Pak. Tadi dari jam berapa di sini? Dari jam berapa? Jam 8. Oh, udah. Apel siaga diikuti 1.800 anggota Linmas. Mereka dipersiapkan untuk menjaga proses pencoblosan hingga penghitungan suara pada pesta demokrasi Rabu besok. Jadi ini kita sudah siap seluruh puskesmas kita, termasuk mereka-mereka yang lansia yang membutuhkan pertolongan bila mana akan ke TPS, dan termasuk juga menjaga kesehatan bagi petugas di TPS. Ya. Karena kami perkirakan ini nanti akan bisa sampai sore dan malam, terutama dalam penghitungan dan juga nanti untuk pelaporan. Jadi kan semuanya harus dalam kondisi yang fit. Kondisi prima para petugas pemilu 2024 diharapkan terjaga dengan baik agar tragedi pemilu 2019 tidak terulang di mana sejumlah petugas pemilu meninggal karena kelelahan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Mendekati pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum mulai mendistribusikan logistik ke tingkat kelurahan dan kecamatan. Nantinya logistik tersebut akan dikirim ke masing-masing tempat pemilihan suara pada H-1. KPU Kota Sukabumi mulai mendistribusikan logistik pemilu 2024 ke 7 kecamatan. Pendistribusian logistik tersebut menggunakan 17 truk box agar logistik surat suara aman jika terjadi hujan. Logistik pemilu yang dikirim oleh KPUD meliputi 5.000 kotak suara, surat suara, alat coblos, serta kelengkapan lain yang akan digunakan untuk tanggal 14 Februari mendatang. Pengiriman logistik pemilu ke tingkat kecamatan ditargetkan rampung pada Minggu sore. Karena selanjutnya logistik tersebut akan dikirim secara bertahap ke masing-masing tempat pemungutan suara atau TPS di Kota Sukabumi. Setiap kecamatan kita prioritaskan yang terbanyak dan terjauh. Kemudian kita menggunakan jenis kendaraan khusus yang tertutup mengantisipasi hujan ya dan cuaca selesai hari ini. Karena besok akan dimulai pendistribusian oleh kecamatan ke PPS dan oleh PPS ke TPS itu dimulai besok dan terakhir tanggal 13. Di Kota Sukabumi sendiri ada 999 TPS dengan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 258.028 pemilih yang tersebar di 7 kecamatan dan 33 kelurahan. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Ya, saya ucapkan terima kasih.